akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor. Kelima, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 2 Juni 2020 Masehi. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Haji Didi Hilman SH MH MPDI, ditandatangani. Demikian pembacaan keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-2024 kepada pejabat yang dilantik. Dr. Haji Endin Mujahidin MSI harap menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor yang terhormat Bapak Haji Didi Hilman SH MH MPDI, dimohon berkenan untuk melantik. Kepada Bapak Haji Hardi M. Arifin selaku Ketua Pembina YPIK Bogor sebagai saksi. Hadirin dimohon berdiri. Ikrar baiat oleh Bapak Haji Hardi M. Arifin. Pelantikan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-2024 oleh Bapak Haji Didi Hilman SH MH MPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2020 Miladiah, kami, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, bertindak selaku pejabat yang melantik. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini melantik Saudara Dr. Haji Endin Mujahidin MSI sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor nomor 38-Peng-YPIK-2020 tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 2 Juni 2020 Miladiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya atas pelantikan ini, dan semoga pula senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin. Bogor, 7 Dzulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan dengan 29 Juni 2020 Miladiah. Ikrar baiat oleh Bapak Haji Hardi M. Arifin.
ikrar bayat. Saudara Rektor, apakah bersedia saudara mengikrarkan bayat Bersedia. dalam pelantikan ini? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Raditu billahi robba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah sebagai Rabbku, Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah. dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah. Inna solati wa nusuki Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, Sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadahku, hidup dan matiku hidup dan matiku semata-mata bagi Allah Rabbul Alamin. semata-mata bagi Allah Rabbul Alamin. Saya berjanji di hadapan Allah Saya berjanji di hadapan Allah untuk setia untuk setia dan istiqomah dan istiqomah melaksanakan perintah Allah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. dan Rasulnya. Saya berjanji Bahwa saya akan melaksanakan kewajiban yang dipercayakan kepada saya sesuai dengan fungsi dan jabatan saya dengan tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab. Saya berjanji dalam menunaikan tugas akan menunaikan tugas dan amanah ini senantiasa akan memelihara kerjasama mewujudkan ukhuwah Islamiyah, menegakkan albirru wat taqwa, menjalin silaturahim dan tali ikatan, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada saya senantiasa supaya mampu melaksanakan ikrar bayat ini adanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Usah diikuti. Bogor, 7 Zulhijjah 1441, 29 Juni 2020. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Penandatanganan berita acara pelantikan dan sumpah jabatan dimohon kepada Rektor yang baru saja dilantik dan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor untuk menandatangani. Kemudian dimohon kepada Bapak Haji Hardi M.R. Arifin selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor untuk menyaksikan penandatanganan tersebut.
kami ucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Haji Endin Mujahidin MSI yang telah resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-24. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor yang telah berkenan memberikan pelantikan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hardi M. Arifin, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor yang telah berkenan menjadi saksi pada pelantikan ini. Selanjutnya, serah terima jabatan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor dilakukan secara simbolis oleh Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2016-2020 kepada Rektor UIK Bogor masa bakti 2020-2024 dengan menyerahkan berkas laporan kinerja Rektor UIK Bogor masa bakti 2016-2020 kepada yang kami hormati Dr. Haji E. Bahrudin MAG dan Dr. Haji Endin Mujahidin MSI dimohon kepada yang terhormat Ketua Pendidikan Yayasan Islam Ibnu Khaldun Bogor untuk berkenan berfoto bersama. Kepada Ketua Pembina YPIK Bogor, kami persilakan. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat semula. Sambutan pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2016-2020 kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Bahrudin MAG berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Pembina, Pengawas, Ketua Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Ketua Senat Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para wakil rektor yang saya hormati, para dekan, dan yang saya banggakan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-2024.
Mudah-mudahan rektor ini lebih energik daripada rektor masa bakti yang lalu. Kalau rektor lalu karena kurang energik sehingga terpaksa harus 2 periode menyelesaikan pekerjaannya. Gitu. Jadi kalau yang 2 periode berturut-turut itu bukan istimewa sebetulnya, lamban di dalam kerja dan menghambat regenerasi. Mohon maaf. Gitu. Jadi untuk ke depan supaya lebih energik tidak harus 2 periode. Karena saya 2 periode pun itu bid'ah. Sebelumnya tidak pernah ada rektor yang di UIK itu yang 2 periode. Mudah-mudahan bid'ahnya hasanah. Yang saya hormati para pimpinan lembaga serumpun, Bapak Direksi Bank Amanah Ummah, terima kasih Bank Amanah Ummah yang sudah bekerja sama dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor sehingga membantu meringankan beban rektorat. Karena dulu rektor itu harus nampung uang langsung dari mahasiswa, dicatat bukunya panjang segini catatannya. Ketika mahasiswa mau daftar ujian mengecek udah bayar belum, buka dulu begitu. Nah, dengan waktu yang cukup lama. Dengan bantuan bank maka bisa diketahui mahasiswa yang sudah bayar berapa persen, yang belum berapa persen, termasuk uang bangunan. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Direktur Amanah Ummah atas kerjasamanya. Demikian juga dari Direktur Yayasan Rumah Sakit Islam, terima kasih kerjasamanya. Sebelum ada apa itu yang kita harus, kesehatan harus bayar yang sekarang naik lagi namanya, lupa saya, BPJS ya, karena saking tidak pengen bayarnya jadi lupa namanya. Sebelum BPJS, kerjasama kita dengan Rumah Sakit Islam itu lebih clear, Pak. Semua jamaah UIK itu berobat jika terkena penyakit harus ke Rumah Sakit Islam dengan biaya langsung, dan alhamdulillah biasanya dapat diskon dari Rumah Sakit Islam untuk jamaah UIK. Tapi dengan BPJS ini kita harus prosesnya belit-belit, jadi agak kurang tampak jelas gitu kerjasama kita antara universitas dengan Rumah Sakit Islam. Tapi dalam hal-hal tertentu jalinan kerjasama kita masih terus berlangsung. Demikian juga pesantren Darul Falah, Pak Kiai, pesantren Darul Falah ini kita tetap bersama untuk mengembangkan lembaga yang ada, yang diwariskan khususnya oleh almarhum Pak Kiai Soleh Iskandar. Dan BKS PPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, ini sekarang malah lebih dekat lagi karena sekretariatnya ada di dalam kampus. Itu karena ketua umumnya adanya dalam kampus juga, jadi kita berkomunikasi lebih intens, terutama termasuk kepada yang beasiswa para tahfidz itu banyak juga bekerja sama dengan BKS PPI. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pembina, pengawas, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor yang telah banyak memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi rektor. Padahal kata Ustadz Didin orang lembur. Jadi ketika kemarin kami disilaturahmi ke beliau dengan Pak Mujahidin, ya rektor UIK orang lembur wae. Ya tapi tidak tersalah karena orang ketua senatnya juga orang lembur, jadi berkumpul kita bersama-sama orang lembur di sini. Tapi alhamdulillah pengurus, pembina, pengawas, pengurus itu memberikan kepercayaan dan terus memberikan kewenangan-kewenangan dan membimbing kami sehingga alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyerahkan estafeta kepemimpinan kepada Bapak Dr. Mujahidin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dalam maksud saya berujung dalam kebaikan, tidak berujung dalam hal-hal yang tidak
kita kehendaki. Insya Allah rektor mendatang tinggal mengembangkan, karena memang sebetulnya sesungguhnya dari dulu juga tinggal mengembangkan yang ada. Saya merasa bahwa landasan untuk tap up bagi rektor yang akan datang itu kita sudah bangun. Insya Allah rektor yang akan datang, rektorat yang akan datang bisa akan terus mengembangkan diri, berkomunikasi dengan berbagai pihak, bisa lebih intens. Karena alhamdulillah kita antara yayasan dengan rektorat itu selalu bekerja sama dan saling memahami kondisi yang ada di lembaga kita, sehingga alhamdulillah kampus kita bisa berkembang dan tahun lalu sampai tercatat menjadi salah satu dari 100 besar kampus di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari 6.000 ya, dari 6.400-an perguruan tinggi di Indonesia. Dan terima kasih kepada para wakil rektor yang sudah kadang-kadang siap oke dicarekan. Sebetulnya saya nggak pernah marah, cuma kadang-kadang berbicara intonasi agak tinggi aja gitu. Kalimatnya sama, cuma intonasinya tinggi, itu tidak marah sebetulnya, untuk mempertegas saja dari apa yang harus dikerjakan. Dan terima kasih kesolidan kita di rektorat itu terbentuk dengan baik, sehingga saya jadi rektor 2 periode, wakil-wakil rektor itu tetap tidak diganti kecuali Pak Ruhenda karena meninggal dunia digantikan oleh Pak Mujahidin. Dalam kesempatan ini mumpung ingat, saya mohon dengan sangat kepada semua kita doakan almarhum Dr. Ruhenda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pimpinan fakultas, para dekan, wakil dekan, ketua program studi, dan semua di tenaga administrasi yang semua berjibaku, yang semua bekerja, semuanya mengabdi demi untuk memajukan universitas tercinta ini atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah kemampuan seorang rektor jika tidak ada bantuan dan sokongan dari semua pihak. Alhamdulillah sokongan dari semua pihak ini membuat kita rasakan UIK dalam kondisi seperti ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada yayasan terutama. Saya merasa sering agak sedikit ketika ada ketentuan yayasan mempertanyakan dulu, dialog dulu supaya clear. Sesungguhnya sesuatunya supaya clear, supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf kalau kelakuan saya sebagai rektor selama ini kurang berkenan. Jangan sampai kemudian itu menjadi hambatan di yaumil akhir nanti. Mohon maaf Pak Rektor, demikian juga para wakil rektor, mohon maaf kalau sering saya berkata dengan kata-kata yang intonasinya tinggi, membuat kurang berkenan pada para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para ketua prodi program studi, direktur pasca, ya, direktur pasca. Saya sebetulnya kalau sudah direktur pasca yang menegur itu bisa bahasa orang kayu manis mengadeg-deg. Saya bingung apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya jelaskan, apa yang harus saya jawab. Karena Kiai Didin Hafiduddin itu bagi saya adalah orang tua saya. Tahun 82 akhir saya datang ke UIK setelah selesai kuliah di UIN, di AIN saat itu. Saya datang ke UIK sebetulnya sih mau ngelamar. Datang ke UIK, ke Air Mancur, beliau sebagai dekan Fakultas Syariah. Ketika saya datang, assalamualaikum, langsung beliau tanya, kumaha, kuliah geus beres? Nah itu pertanyaan beliau. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah selesai kuliah. Geus lah ulah kemana-mana di dieu jeung anak. Nah itu kan. Masya Allah, padahal saya mau melamar, justru malah kemudian
diajak sedemikian rupa, luar biasa. Itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Kemudian ketika saya masuk di Fakultas Syariah, saya diajak, dikenalkan dengan rektor Pak M. Syaifuddin, dikenalkan dengan Warek 3 saat itu yang paling istimewa, Pak Yunus Dali almarhum, kenalkan dengan Pak Ali Audah Warek 1 dan Pak Suryanata Warek 2. Diajak oleh Ustadz, saya dikenalkan kepada semua rektor-rektor, padahal saya baru mau daftar. Masya Allah, luar biasa. Rasanya saya berada di awang-awang gitu, tidak bisa menginjak rasanya. Masuklah saya jadi di Fakultas Syariah, tapi ketika masuk di Fakultas Syariah itu yang ada hanya dekan dengan wakil dekan almarhum Ali Misbah. Kata beliau, nggak ada TU. Fakultasnya itu nggak ada TU, cuma ada dekan dan wakil dekan. Keseleh jadi TU gitu. Oke, siap, saya jadi TU. Merangkaplah saya dosen yang sebagai TU. Ketika mau ngetik, mana Ustadz mesin tiknya? Numpangnya ke itu ke Bauk, ke Bauk Pak Adinta almarhum, masya Allah. Kalau saya sudah merapat ke Pak Adinta, dia bilang ke saya, yang badai ngetiknya, mohon Pak, kayak sekedap Bapak istirahat, gitu. Jadi itulah perjalanan UIK tahun 82, 83. Alhamdulillah saya saat itu digaji 10 juta. Nolnya 3 rontok, 10.000 rupiah. Mungkin orang bilang saat itu 10.000 besar nilainya, besar nilainya. Tapi saya waktu itu harus naik angkot pulang pergi dari rumah ke kampus, itu membutuhkan angkot, saya hitung 14.000. Gaji 10.000. Ya sudah, lillahi ta'ala jalan. Apa? Kalau mau pulang saya bilang, Ustaz saya pamit mau pulang, tapi mau bilang pamit pulang nggak jalan-jalan, kata Ustaz sebagai ongkosnya. Nyaris setiap hari saya meminta ongkos ke Ustaz dan ke almarhum Pak Ali Misbah, masya Allah, itu tidak bisa saya lupakan. Itulah UIK pada tahun 82-83. Mau ngetik saja mesin tik harus nunggu istirahat kabau. Kalau sekarang ya TU mau ngetik 3 komputer sekaligus juga sudah siap gitu, tidak harus mencari mesin tik. Mesin tik yang besar itu tretet gitu kan, tretet. Ini saya sampaikan semata-mata untuk mengenang masa lalu dan bagaimana jasa para orang tua, sehingga akhirnya ternyata ketika saya pikir-pikir setelah jadi rektor, hampir jabatan di UIK itu tidak ada yang nggak pernah saya duduki. Dari TU, KTU, tapi KTU nggak punya staf, sendiri aja. KTU, kemudian wakil dekan, ketua program studi, sekretaris program studi, dekan, rektor. Jadi nanti kalau sudah selesai jadi rektor, syukurnya 1 tahun lagi pensiun. Jadi kalau tidak ada jabatan pun karena pensiun, bukan karena tidak ada tempat sebetulnya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang kami rasakan dari awal UIK sampai kemudian pindah ke sini, kemudian perkembangannya seperti sekarang yang kita rasakan. Alhamdulillah, ini sekali lagi sama-sama atas kerja sama kita bersama. Dan saya informasikan di UIK ini terkadang ada bahasanya mungkin pacorok kokon, tapi bukan negatif. Ketika fakultasnya ada hal yang rusak, padahal dalam job description-nya itu bukan kewajiban dekan untuk merenov ruangan, tetapi karena merasa uang ada di fakultas, maka direnovlah oleh fakultas. Demikian juga universitas. Ketika kita mengajukan ke yayasan, Pak, ini aula sudah dulu ini udah tidak layak untuk kita tempati. Kita sampaikan kepada yayasan dengan kira-kira anggaran sekian. Ya sudahlah, dikerjakan saja oleh universitas atas seizin yayasan, kita lakukan, dan banyak kita lakukan itu. Mudah-mudahan pacorok kokon ini tidak negatif untuk kepentingan dan kemajuan kita bersama. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf kepada semua pihak
yang merasa kurang berkenan selama kepemimpinan saya. Mungkin bisa jadi ada yang harus diskor, ada yang harus macam-macam lah begitu, karena atas kebijakan. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa tidak mengenakan kepada banyak orang. Bahkan di akhir penghujung, kalau saya tahu itu SK Rektor per tanggal 10 Juni, saya tidak menandatangani surat kemarin untuk kepada para pimpinan fakultas, kepada semua dosen dan karyawan meminta infaknya untuk hal-hal yang tunjangan-tunjangan sehingga tidak dibayarkan dalam bulan Juni ini. Mudah-mudahan bulan Juli, per bulan Juli rektor baru menganulir kebijakan itu dan mudah-mudahan semua bisa dibayarkan. Karena yang tadi kami serahkan secara simbolik juga insya Allah panitia keuangan mudah-mudahan sampai dengan tahun akademik mendatang itu bisa aman, mudah-mudahan. Selanjutnya saya ingin juga mengingatkan kepada, bukan mengingatkan, menyampaikan semacam tausiah lah sederhana. Wajar kalau rektor yang lebih tua kepada yang lebih muda memberi nasihat begitu. Di sini ada Pak Gatut. Pak Gatut adalah ketua alumni Universitas Mahadun dan beliau hadir juga mewakili CO Radar dan juga sebagai salah satu dari Bobat. Saya ingin menjelaskan Bobat ini. Di Bogor ini ada Bobat. Bobat itu grup WA yang di dalamnya ada wali kota, wakil wali kota, sekretaris wali kota, wakil wali kota, dan ramil, kodim, ya, semua pejabat-pejabat dan rektor-rektor yang ada di Bogor, bupati, wakil bupati, dan semua itu ada di dalam. Ini Pak Mujahidin namanya sudah ada di dalam, cuman mungkin karena belum jadi rektor jadi tidak aktif Pak Gatut. Mudah-mudahan ke depan bisa aktif. Kenapa? Saya merasa dengan Bobat ini banyak yang dipermudah. Dengan ada Bobat saya bisa berkomunikasi dengan wali kota dengan WA. Karena kalau bersurat, berkirim surat itu bisa jadi sebulan baru dijawab. Tapi dengan WA dalam hitungan jam itu sudah bisa ada jawaban. Demikian juga dengan bupati. Bahkan bisa jadi dengan Korem, dengan lalu datang saya dan sebagainya, kami bisa ber-WA dengan hitungan jam, paling lama 1 hari sudah ada jawaban. Ini adalah media silaturahim untuk kita bisa bekerja sama dalam berbagai hal, karena sesungguhnya kita sangat butuh kepada mereka di dalam pengembangan kampus ini. Bahkan silaturahmi ini, kalau bahasa orang modernnya human relation, saya bilang maknanya yang lebih istimewa adalah silaturahmi. Kita ada kerjasama dengan Al-Zuhri Singapura. Saya baru malam Pak Mujahidin ber-WA memberikan keterangan bahwa kita karena dalam kondisi seperti ini mohon maaf tidak mengundang beliau-beliau di Singapura. Ketika kita ada MOU dengan Singapura, kemudian ada kerjasama di dalam proses pembelajaran di Singapura, saya dipanggil oleh waktu itu koordinator Kopertis. Ketika kami datang, saya dengan Pak Ruhenda almarhum saat itu, saya tanyakan ada apa Pak Koordinator? Pak Rektor melanggar aturan. Apa? Buka kelas jauh. Karena memang saat itu sampai sekarang kelas jauh itu tidak diperkenankan. Saya bilang kelas jauh yang mana? Itu di Singapura. Saya suka tidak terkendali kelakar itu. Saya kira kan Pak Koordinator itu kan bukan kelas jauh, kelas maha jauh karena antara negara. Jadi sudah kelewat larangannya. Jangan, enggak boleh begitu. Terus yang kedua saya katakan Pak Koordinator, ini Fakultas Agama Islam di bawah Kementerian Agama. Terus saya tanya juga, Pak Koordinator tahu dari mana? Saya ditanya oleh atase pendidikan di Singapura. Sementara saya tidak bisa jawab karena tidak tahu. Maka kalau dengan demikian saya jelaskan Pak Koordinator, kalau berkenan saya mohon namanya siapa, atase dan nomor kontaknya. Beliau kasih dan saya kontak. Kebetulan sedang ada di Jakarta.
Ketemulah dengan beliau, ternyata kata beliau, ini kan kita kerjasama antar negara, harus resmi diketahui oleh orang-orang yang berwenang untuk mengizinkan itu. Lakukan dengan baik. Saya sudah 3 kali ke tempat kelas yang Bapak suka adakan progres pembelajaran di sana. Saya datang ke Kopertais karena di Fakultas Agama. Kemudian kata koordinator, waktu itu sekretaris Kopertais bilang, Pak Anding, itu bukan kelas jauh lagi, terlalu jauh, nggak boleh kelas jauh maju. Aduh, padahal kita sudah mulai proses pembelajaran. Kemudian saya katakan kepada Pak Tamami, orang Bogor padahal, Pak Tamami, kalau memang kata Pak Tamami tidak boleh, tolong izinkan saya mau ke Kemenag Pusat, mau klarifikasi tentang kelas jauh ini. Jadi kalau saya ke Kemenag Pusat kemudian ada izin, saya tidak melangkahi Kopertais karena saya udah izin lebih dulu. Diizinkanlah. Saya ke Kemenag, ketemulah dengan Direktur Pendidikan Tinggi Islam, yang karena kebetulan ada kelas ketika di IAIN. Beliau baru, kata beliau, Pak Rektor sebaiknya ke bidang kerjasama. Saya bilang saya harus diantar supaya lebih lancar. Saya rekomendasi aja, saya telepon, katanya. Telepon, kemudian kami menghadap dengan Pak Sobari. Kemudian kata bagian kepala kerjasama itu, saya jelaskan bla bla semua. Kata beliau, jangan khawatir Pak Rektor, kita ada MOU serumpun. Jadi kalau kita serumpunnya UIK dengan Rumah Sakit Islam, dengan Amanah Ummah dan Darul Falah, ternyata di Kemenag ada kerjasama atau MOU serumpun. Yang dimaksud serumpun itu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Alhamdulillah. Sehingga saya kembali lagi ke direktur, Pak Direktur, menurut bagian pekerjasama ini dibenarkan, diizinkan. Saya mohon Pak Direktur kita perbaiki MOU dengan Singapura. Pak Direktur berkenan, kami mohon berkenan untuk menandatangani. Beliau bersedia. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan aman kerjasama itu. Bahkan beberapa kali Rektor Unida Gontor itu selalu dia bertanya, gimana itu UIK kok bisa kerjasama dengan Singapura? Emang kenapa? Kita nggak bisa. Oh Bapak bukan nggak bisa, Bapak terlalu taat terhadap aturan, tidak mencari jalur-jalur. Oke. Jadi saya rasakan itu semua adalah karena silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi ternyata yang sudah kelihatannya tidak boleh masih bisa ada peluang-peluang. Meskipun sekarang dalam kondisi seperti ini COVID, ya, insya Allah kalau Jawa Barat kan selain Bogor, Cianjur, Bogor, Depok, Bekasi itu kan sudah diangkat PSBB-nya. Mudah-mudahan kita juga tanggal 3 ini sudah bisa diangkat, bisa bersilaturahmi. Ini gara-gara lockdown. Jadi yang hadir sangat terbatas, ya, sampai jamaah kita pun sangat terbatas, tidak TU segala macam tidak bisa hadir. Padahal saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada mereka-mereka yang mungkin sering merasakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka. Namun saya yakin ini semua adalah kebaikan. Dan sekali lagi kepada Bobat, terima kasih atas dukungannya, sokongannya, ya, untuk terutama wilayah Bogor ini baik kota maupun kabupaten, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan lancar dengan berbagai pihak. Dan alhamdulillah selamat juga sampai hari ini dan sampai akhir dalam keadaan tetap sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan wejangannya dari Bapak Dr. Haji Ending Bahrudin MAG. Selanjutnya sambutan kami mohon kepada Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor masa bakti 2020-2024 Dr. Haji Endin Mujahidin MSI untuk memberi sambutannya. Namun sebelumnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan video riwayat singkat Rektor UIK Bogor masa bakti 2020-2024.
Riwayat singkat Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, masa bakti 2020-2024. Dr. H. Endin Mujahidin MSI, lahir di Bogor pada tanggal 30 April 1969 dari pasangan Kiai Haji C.C. Makmun dan Hajah Solihat. Menamatkan pendidikan dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar, Pasar Salasa, Ciampea Udik, Ciampea Bogor pada tahun 1982. Pendidikan menengah pertama pada Madrasah Sanawiyah Malnu Kananga, Menes Pandeglang pada tahun 1985. Pendidikan menengah atas pada Madrasah Aliyah Malnu Pusat, Menes Pandeglang pada tahun 1989. Pendidikan tinggi program sarjana diselesaikan pada program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1994 dan program magister pada program studi ilmu penyuluhan pembangunan program pasca sarjana IPB pada tahun 1997. Program doktor pada program studi pendidikan luar sekolah program pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2005 dan lulus dengan yudisium cum laude. Sejak muda, Dr. H. Endin Mujahidin MSI telah menunjukkan perhatian dan prestasinya dalam bidang pendidikan. Tercatat, pada tahun 1988 memperoleh prestasi sebagai juara 2 Fahmil Quran tingkat Kabupaten Pandeglang. Tahun 1990 menjadi the best 10 dalam Daurah Tarbiyah Lil Mu'alimin Lugat Al-Arabiyah se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor bekerjasama dengan Universitas Madinah Arab Saudi. Tahun 1992, juara 1 Batsul Kutub Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tahun 1995, lulus sebagai wisudawan terbaik dengan yudisium cum laude pada wisuda sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tahun 2006 lulus sebagai wisudawan doktor dengan yudisium cum laude pada wisuda sarjana magister dan doktor Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam bidang penelitian, Dr. H. Endin Mujahidin MSI telah menulis 60 dokumen yang terindeks Sinta dan Scopus. Dalam 8 tahun terakhir, memperoleh hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemendikbud sebanyak 9 skim pembiayaan dengan total 1 miliar rupiah. Pengalaman dalam jabatan struktural diawali sebagai Sekretaris Magister Agama Islam pada program Pasca Sarjana Wika Bogor di tahun 2006. Ketua Komisi Pendidikan Program Pasca Sarjana Wika Bogor pada tahun 2009. Sekretaris Program Doktor Program Pasca Sarjana Wika pada tahun 2016. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Wika pada tahun 2016. Dan Wakil Rektor Bidang Akademik pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Dr. H. Endin Mujahidin MSI menikah dengan Dr. Hajah Siti Nurjana MSI dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Zaid Ahmad, Muhammad Izul Haq, Muhammad Nail Award,
dan Muhammad Azam El Muttahidi. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pembina, Ketua dan anggota pengawas Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Haji Didi Hilman SH MH MPDI, beserta seluruh jajaran pengurus YPIK Bogor. Yang kami hormati orang tua dan guru saya, Ketua Senat Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS, Bapak Dr. H.E. Bahrudin MAG, Rektor periode 2012, 2016, 2016, 2020 yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, para kepala lembaga, para wakil dekan di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Yang saya hormati pimpinan lembaga serumpun, ada Pak Dirut BPRS Amanah Ummah Pak Haji Taufikullah, kemudian Direktur Rumah Sakit Islam Bogor, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, Ketua Ikatan Alumni Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan para undangan yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menghaturkan terima kasih atas kepercayaan dari Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor untuk memegang amanah sebagai rektor. Diawali dari kepercayaan dari Senat Universitas. Semoga amanah ini dapat saya laksanakan dengan baik. Semoga apa yang akan saya lakukan 4 tahun yang akan datang itu seperti yang digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Allahumma ij'alni khairan mimma yajunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Jadikanlah kinerja yang akan kami persembahkan lebih baik daripada yang diharapkan. Ampunilah apa yang menjadi kesalahan kami yang tidak diketahui oleh Sivitas Akademika dan yang lainnya, dan janganlah kami siksa dengan apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh yang lain. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, selanjutnya saya juga mohon dukungan dan kerjasama, mohon bimbingan khususnya kepada Ketua Senat Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Beliau telah menginspirasi saya sejak kecil, sejak beliau mengajar ke Pasar Salasa, sebuah inspirasi. Semoga saya bisa mengikuti jejak beliau menjadi dai untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Kemudian saya juga mohon dukungan kerjasama dan doa khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor, para dosen, para tenaga kependidikan, dan para mahasiswa. Tantangan kita sebagai perguruan tinggi Islam yang harus menjadi suri tauladan sangat berat, terutama pada masa kita menghadapi COVID-19 ini. Akan tetapi insya Allah dengan kerjasama yang baik, niat yang ikhlas untuk menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah dalam rangka dakwah Islamiyah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap kamu sekalian akan dimudahkan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan untuknya. Insya Allah Universitas Ibnu Khaldun Bogor diciptakan oleh Allah sebagai perguruan tinggi Islam yang harus menjadi uswah, dan kita insya Allah akan bisa melaksanakan tridharma di Universitas Ibnu Khaldun ini sehingga betul-betul kita menjadi uswah. Saya juga mohon dukungan dan kerjasama kepada pihak-pihak yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, terutama lembaga serumpun Pak Haji Taufik dengan BPRS Amanah Ummah, kemudian dari Rumah Sakit Islam Bogor, kemudian dari pesantren Darul Falah. Semoga pada masa yang akan datang kita bisa lebih mempererat kerjasama ini. Saya juga mohon dukungan dan kerjasama kepada L2 Dikti wilayah 4 dan Kopertais wilayah 2 Jawa Barat dan Banten, PTN dan PTS, khususnya Institut Pertanian Bogor, Universitas Pakuan, Universitas Juanda, Universitas Nusa Bangsa, Ayuki, dan PT yang lainnya. Semoga kerjasama yang telah dilaksanakan dan dibangun oleh rektor sebelumnya dapat ditingkatkan kembali. Kemudian juga kepada pemerintah kota, kabupaten, Pemprov Jawa Barat, dan instansi lainnya, saya sangat berharap untuk kita bisa meningkatkan kerjasama, terutama tadi dengan Bobat, dengan Pak Gatut dan kawan-kawan. Insya Allah kita akan bangun kerjasama lebih intensif lagi. Terakhir, saya juga mohon dukungan dan doa dari keluarga. Semoga saya dapat mengemban amanah ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga semua aktivitas kita menjadi ibadah bagi kita semua. Dan semoga Allah memudahkan jalan khususnya rektorat periode 2020-2024 dalam mengemban amanah ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Endin Mujahidin MSI atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan YPIK Bogor kepada yang terhormat Bapak Haji Didi Hilman SH MH MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dari pembina, pengawas, dan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS. Yang kami hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor periode 2016-2020, Bapak Dr. Kiai Haji Ending Bahrudin. Yang kami hormati Bapak Rektor baru yang baru saja dilantik, Bapak Dr. Haji Endin Mujahidin. Namanya agak mirip, mudah-mudahan prestasinya juga tidak jauh berbeda, bahkan melebihi gitu, insya Allah. Yang kami hormati bapak-bapak pimpinan keluarga besar organisasi serumpun. Yang pertama Bapak Direktur Utama PT BPRS Amanah Ummah, Bapak Haji Taufik Rahman SHI. Kemudian yang terhormat Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam, Bapak Dr. Dwi. Kemudian Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Hanan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, para wakil rektor, para dekan,
para ketua atau kepala lembaga, ketua alumni UIK Bogor, Bapak Gatot, Insinyur Gatot, para hadirin, hadirat yang berbahagia. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama tadi kita menyaksikan pelantikan Rektor UIK masa jabatan 2020-2024. Semoga kehadiran kita pada hari ini senantiasa tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Dr. Haji Ending Baharudin, MA, Rektor UIK masa bakti 2016-2020, beserta para wakil rektor masa bakti 2016-2020 atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Alhamdulillah, selama periode rektorat 2012-2016 hingga 2016-2020 telah banyak prestasi yang dicapai, sehingga pada tahun 2019 UIK Bogor masuk ke dalam jajaran 100 perguruan tinggi terbaik tingkat nasional menurut Kemenristek Dikti. Sebelumnya pada tahun 2016 sampai dengan 2019 secara berturut-turut Fakultas Agama Islam UIK Bogor memperoleh peringkat pertama sebagai Fakultas Agama Islam terbaik di lingkungan Kopertais Jawa Barat dan Banten. Pada tahun 2017, institusi Universitas Ibnu Khaldun Bogor memperoleh akreditasi baik sekali atau B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi (BAN PT Dikti). Sebelumnya BAN PT Dikti telah menetapkan 3 program studi di lingkungan UIK Bogor memperoleh akreditasi unggul atau A, dan sebanyak 21 program studi memperoleh akreditasi baik sekali atau B. Berkenaan dengan itu kami mendoakan agar prestasi, dedikasi, dan kontribusi rektor dan rektorat, para wakil rektor, para dekanat di lingkungan Universitas Ibnu Khaldun Bogor periode 2012-2016, 2016-2020 senantiasa tercatat sebagai amal saleh yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini pula saya atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita bergaul dan berinteraksi ada hal-hal yang kurang pada tempatnya, hal-hal yang dipandang keliru atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya para rektorat periode yang lalu. Demikian pula kami telah memaafkan, semua kesalahan dan kekeliruan yang mungkin ada selama kita bergaul, sehingga kita semua terbebas dari dosa dan noda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menggalang ukhuwah Islamiyah di lingkungan keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun Bogor kami mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Haji Endin Mujahidin MSI yang baru saja dilantik sebagai Rektor UIK Bogor masa bakti 2020-2024. Sebagai mandataris yayasan, Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor
diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hubungan dan kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga serumpun yang telah didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, yaitu Pondok Pesantren Darul Falah, Rumah Sakit Islam Bogor, Bank Syariah Amanah Ummah, dan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Kemudian yang kedua, agar mengaktifkan kembali pusat pengembangan bahasa atau language center dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi para mahasiswa dan dosen. Seperti kita ketahui, salah satu kelemahan sivitas akademika adalah dalam hal kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang ketiga, rektor diharapkan melakukan pembinaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UIKA dalam rangka merespon kebutuhan dan tantangan zaman, baik yang langsung maupun tidak langsung yang menyangkut dengan kehidupan umat. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan rektor UIKA Bogor, Pak Budi kalau nggak salah ketuanya, juga kepada jajaran Senat. Alhamdulillah proses pemilihan rektor di UIKA berjalan dengan lancar. Juga terima kasih kepada para kandidat, semua kandidatnya bagus-bagus. Alhamdulillah dengan proses yang baru ini kita mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam tubuh kita, termasuk kandidat-kandidat yang belum lancar membaca Al-Quran. Nah, nanti saya akan koreksi sedikit. Tadi Pak Rektor menyatakan Tridharma, sekarang ada 4 Dharma, Catur Dharma. Dharma keempatnya adalah dakwah. Nah, itu nanti menjadi program kerja bidang Dharma keempat, dakwah itu di bawah PR4 kalau nggak salah, untuk kita bersama-sama memformulasikan untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu, demikianlah, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Didi Hilman. Dilanjutkan pemberian kenang-kenangan secara khusus dari CEO Radar Bogor untuk Rektor UIKA Bogor masa bakti 2016-2020 oleh perwakilan Radar Bogor sekaligus Ketua Alumni UIKA Bogor, Bapak Insinyur H. Gatut Susanta MM. Kepada Bapak Dr. Haji Ending Bahrudin MAG untuk berkenan menerima penghargaan. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Radar Bogor yang telah mengaspirasi acara hari ini, di mana hari ini kita ada ucapan 1 lembar penuh, yaitu di Radar Bogor. Terima kasih kepada Bapak Haji Ending Bahrudin dan Bapak Insinyur Haji Gatut. Selanjutnya yaitu sampailah pada akhir acara, yaitu pembacaan doa. Namun sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kalam TV, Umat TV yang telah secara live menayangkan acara pada hari ini. Pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Dr. Kiai Haji Bahrudin H. Subki
MHI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fi sa'ik ya Dr. Nimi. Wa wafaqallah ya Dr. Nimi Yahidin wa anaka fi hamdil mas'uliyah wa idil amanah ala ahsani wajhin. Kama nas'alullah ayyuhasila jami'atana Jami' Ibnu Khaldun Bogor ila nahiyatil ardi bimardhatillah wa bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma kama hasasna bi suratil Fatihah wa hadaitana ila siratikal mustaqim asli biha minna jami'a ma fasad wa tahhir biha ma dhahara ma batan. Allahumma ashrah sudurana bi suratil Fatihah wa wasi' arzaqana wa hassil maqasidana wa baligh muradana bi barakati suratil Fatihah. Allahumma al-awwala yawmin hadha salaha wa asatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma al-khairu a'malina awakhiraha wa khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawmal laqaa. Allahumma yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa abdanina wa salamu wal afiyah fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safaina wa hadirina wa khalifatan fi ahlina jul a'lani ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan pelantikan Rektor UIK Bogor masa bakti 2020-2024. Kami mewakili segenap panitia acara menyampaikan selamat dan sukses kepada Rektor UIK Bogor yang baru saja dilantik, dengan harapan semoga Bapak diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu membawa UIK lebih maju ke depan. Dan kepada Rektor UIK Bogor masa bakti 2016-2020 yang baru saja purna tugas, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian terhadap kemajuan UIK Bogor. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya, marilah kita tutup pelantikan Rektor UIK Bogor masa bakti 2020-2024 dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC memohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beramah tamah dan mengucapkan selamat kepada Rektor yang dilantik, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk